Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan rekaman dari presentasi kami, kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Ismi Afrianti, dan Bina Setia. Kali ini kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang psikoanalisis humanistis dari Erich Fromm. Oke. Kita akan lihat di sini ada biografi dari Erich Fromm. Erich Fromm itu lahir 23 Maret tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Dia merupakan seorang anak tunggal dari orang tua Yahudi Ortodoks menengah, di mana ayahnya Napiati Fromm dan ibunya Rosa Krauss Fromm. Nah, Fromm ini hidup dari kehidupan yang tidak ideal gitu ya. Jadi di masa kecilnya gini, Fromm ini merasa dia memiliki orang tua yang neurotik gitu ya, dan bahwa ia kemungkinan seorang anak neurotik yang agak di luar batas gitu. Jadi Fromm ini sendiri merupakan dari keluarga yang beragama Yahudi. Nah, dia keponakan dari Ludwig Krauss, seorang ahli Talmud yang terpandang, dan Erich Fromm ini mempelajari Perjanjian Lama dengan beberapa ahli ternama gitu ya, orang-orang yang dianggap sebagai humanis dengan toleransi yang luar biasa. Nah, Fromm ini tumbuh di dua dunia yang sangat berbeda. Salah satunya adalah dunia Yahudi Ortodok, tapi di sisi lainnya dia juga tumbuh dalam dunia kapitalis modern. Nah, eksistensi yang terpisah ini menciptakan ketegangan gitu ya. Namun justru membuat Fromm jadi memiliki kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dari dua sudut pandang atau lebih dari satu sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, Erich Fromm ini pada umur 14 tahun ketika Perang Dunia I, dia menjadi terlalu muda untuk ikut berperang, tapi juga dia udah cukup umur gitu untuk terkesan pada kondisi saat itu gitu. Jadi dia terkesan pada bagaimana nggak rasionalnya gitu ya bentuk nasionalisme bangsa Jerman, kemudian bagaimana orang-orang saling berperang gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa ketika perang berakhir pada 1918, saya adalah seorang anak muda yang sangat terusik dan terobsesi dengan pertanyaan bagaimana mungkin ini perang terjadi. Oke, Erich Fromm ini pada tahun 1925 sampai 1930 mempelajari psikoanalisis pertama di Munich, Frankfurt, Berlin Psychoanalytic Institute ya. Kemudian ia meyakini bahwa psikoanalisis menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tentang motivasi manusia yang tidak terjawab di bidang-bidang lain gitu ya. Jadi walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Freud, sebagian besar guru-gurunya itu selama bertahun-tahun adalah pendukung setia dari teori-teorinya Freud ya. Nah, pada 1926 ia keluar dari agama Yahudi Ortodoks, kemudian menikahi Frida Reichmann yang berusia lebih tua 10 tahun dari dirinya gitu ya. Kemudian pada 1930 Fromm dan temannya mendirikan South German Institute for Psychoanalytic di Frankfurt. Nah, ini ada catatan dari G.P. Knapp gitu ya, mengatakan bahwa Reichmann ini jelas Reichmann ini istrinya gitu ya, jelas merupakan figur seorang ibu bagi Fromm, dan bahkan secara fisik pun mirip dengan ibunya gitu ya. Dan Gail Horstein pada tahun 2000 itu ya menambahkan bahwa Fromm tampak langsung beralih dari menjadi kesayangan ibu ke hubungan-hubungan dengan beberapa wanita yang lebih tua yang menyayanginya.
meskipun demikian pernikahan Fromm dan istrinya ini bukan pernikahan yang bahagia. Kemudian mereka bercerai pada tahun 1930. Mereka benar-benar bercerai setelah keduanya hijrah ke Amerika Serikat, ya. Nah, di Chicago, New York, gitu ya, Fromm berteman dengan Karen Horney, yang ia kenal di Berlin Psychoanalytic Institute sebelumnya. Horney yang berusia 15 tahun lebih tua dari Fromm ini akhirnya menjadi figur ibu yang kuat dan guru baginya. Nah, pada 1941 Fromm bergabung dengan asosiasi untuk perkembangan psikoanalisis, yaitu Association for the Advancement of Psychoanalysis, AAP, gitu ya. Kemudian pada 1944 Fromm menikah dengan Henny Garland. Nah, Henny Garland ini wanita yang 2 tahun lebih muda darinya dan memiliki minat terhadap agama dan pikiran mistis yang kemudian mendorong Fromm ini untuk melihat Buddhisme, kemudian Zen, gitu ya, lebih jauh gitu. Jadi pada 1951 Fromm dan istrinya ini pindah gitu ya, ke Meksiko. Nah, oke. Fromm kemudian bekerja di National Autonomous University Mexico City, tempat ia mendirikan departemen psikoanalisis di sekolah kedokteran. Kemudian setelah istrinya meninggal pada 1952, Fromm tetap tinggal di Meksiko. Nah, di Meksiko dia bertemu dengan Annis Freeman yang dia nikahi pada 1953. Kemudian di tahun 1968 itu Fromm menderita serangan jantung dan kemudian mengurangi kesibukan. Kemudian di tahun 1974 dia dan istrinya pindah ke Swiss dan meninggal pada 18 Maret 1980, beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-80. Nah, Fromm ini menarik ya. Jadi dia punya beberapa asumsi dasar. Nah, kegelisahan awal Fromm ini ternyata diawali ketika masa mudanya dulu, ketika dia melihat peperangan, kemudian dia juga melihat kejadian bunuh diri seorang artis gitu ya, kemudian dia juga terpengaruh oleh guru-guru Talmudnya akan belas kasih dan spiritualitas gitu ya. Nah, kemudian dia juga melihat bagaimana artis tadi. Nah, ini yang menarik, artis tadi itu bunuh diri padahal dia seorang artis yang cantik, masih muda gitu ya. Kalau artis ya berarti kan punya kehidupan istilahnya duniawinya bagus gitu ya. Tapi kenapa dia bunuh diri setelah ayahnya itu meninggal gitu. Perempuan tersebut ternyata tidak bisa hidup setelah ditinggal oleh ayahnya. Nah, ini menjadi satu tanda tanya besar pada Fromm yang kemudian Fromm ngerasa pertanyaan-pertanyaannya tentang hal-hal tersebut bisa terjawab pada setelah dia belajar tentang psikoanalitik Freud, ya. Nah, Fromm sendiri memiliki asumsi dasar di mana Fromm meyakini bahwa kepribadian individu itu dapat dimengerti dengan memahami sejarah manusia. Jadi ketika kita ingin memahami seseorang, kita harus melihat dulu sejarah kehidupannya, di mana misalnya mulai dari bagaimana dia dibesarkan, dia lahir di mana, kemudian kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya seperti apa, pengalaman-pengalaman apa yang dia alami. Nah, dengan begitu kita jadi bisa mengetahui dan mengerti, memahami kepribadian individu gitu ya. Nah, Fromm meyakini bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya gitu ya. Jadi manusia ini telah bercerai-berai dari kesatuan prasejarahnya dengan alam, gitu ya. Nah, manusia nggak lagi punya insting yang kuat, gitu.
Jadi manusia ini nggak, kalau binatang itu kan masih memiliki insting ya untuk bertahan hidup. Tapi kalau manusia untuk beradaptasi dengan dunia itu nggak punya insting lagi gitu. Instingnya berkurang. Tapi kemudian manusia berkembang kemampuan bernalarnya. Nah, kemudian perkembangan kemampuan bernalar, kehilangan insting, berkembang kemampuan bernalar ini disebut Fromm sebagai human dilemma. Dilema ini muncul karena manusia ketika terpisah dengan alam, namun juga menyadari bahwa dirinya jadi makhluk yang terasing gitu. Di satu sisi manusia terpisah dengan alam prasejarahnya gitu ya. Kemudian di sisi yang lain dia menjadi makhluk yang terasing. Nah, di satu sisi kemampuan ini membuat manusia bisa bertahan gitu ya. Tadi kemampuan bernalar ini ya bisa membuat manusia bertahan, tapi di sisi lain hal ini memaksa manusia ini menyelesaikan ada namanya dikotomi dasar yang tidak ada jalan keluarnya, atau dikotomi disebut dengan dikotomi eksistensial. Jadi di satu sisi kita dengan kemampuan bernalar ini bisa bertahan gitu ya, menggantikan insting tadi. Tapi di sisi lain ini memaksa kita untuk akhirnya kita jadi punya dikotomi dasar yang mana ini nggak ada jalan keluarnya. Nah, dikotomi eksistensial ini atau dikotomi dasar ini ada 3, yaitu pertama hidup dan mati, kemudian kemampuan membentuk konsep tujuan realisasi utuh. Namun, nah kita punya kemampuan konsep tujuan gitu ya, realisasi tujuan yang utuh. Namun di sisi lain kita menyadari hidup ini terlalu singkat untuk mencapainya. Jadi kita punya gitu kan, manusia itu punya kemampuan untuk memikirkan yang ideal itu seperti apa sih, kehidupan ideal itu seperti apa. Tapi sayangnya kita juga menyadari bahwa kehidupan kita ini terlalu singkat. Nah, untuk mencapai konsep yang ideal itu, tujuan realisasi utuhnya itu. Nah, yang ketiga, dikotomi eksistensial yang tidak bisa diselesaikan itu adalah manusia pada akhirnya sendiri. Kita tuh sebenarnya individualis gitu ya, mulai dari lahir sampai mati itu individu gitu ya, sendiri. Namun kita nggak bisa menerima pengucilan atau isolasi gitu. Nah ini menurut Fromm bahwa meskipun manusia tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara kesendirian atau ikatan kebersamaan, manusia harus berusaha, atau kalau tidak manusia terancam menjadi gila gitu ya. Nah, kemudian Fromm punya konsep mental yang sehat. Nah, menurut Fromm, manusia itu memiliki atau terdorong kebutuhan fisiologis seperti lapar, seks, dan keamanan gitu ya, kebutuhan fisik gitu ya. Namun manusia tidak akan pernah menyelesaikan dilema dasar tadi hanya dengan memenuhi kebutuhan ini. Jadi memang manusia ini kalau Fromm makanya humanis gitu ya, karena dia memang melihat manusia dari sisi yang tidak hanya fisik, itu kebutuhannya tidak hanya kebutuhan lapar, seks, dan keamanan, dorongan-dorongan itu bukan hanya fisiologis, tapi juga punya kebutuhan khusus gitu yang mendorong manusia menuju ikatan kembali dengan dunia alam. Nah, menurut Fromm ini satu perbedaan penting antara manusia yang sehat secara mental dengan manusia neurotik atau tidak waras adalah bahwa manusia yang sehat secara mental menemukan jawaban atas keberadaan mereka. Jadi menurut Erich Fromm, manusia yang sehat menemukan jawaban atas keberadaan mereka. Manusia yang sehat mampu menemukan cara untuk bersatu kembali dengan dunia secara produktif, memenuhi kebutuhan manusiawi akan keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan,
akan keberakaran, kemudian kepekaan akan identitas, dan kerangka orientasi. Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia menurut Fromm. Nah, ini dia. Kelima kebutuhan ini berevolusi dari keberadaan manusia sebagai spesies terpisah dan menggerakkan manusia ke arah kesatuan kembali dengan dunia alam atau lingkungan sekitarnya. Nah, kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini akan membuat manusia tidak tahan dan akhirnya kehilangan kewarasan. Keterhubungan. Keterhubungan adalah dorongan untuk bersatu dengan satu orang atau lebih, gitu ya. Terhubung dengan 3 cara dasar gitu bagi manusia untuk terhubung dengan dunia itu. Pertama, kepasrahan, kemudian kekuasaan, dan cinta, ya. Nah, seseorang dapat pasrah pada orang lain, kelompok, atau institusi agar menjadi satu dengan dunia. Nah, jadi dengan cara ini keberadaannya sebagai individu itu nggak lagi terpisah dan ia menjadi bagian dari seseorang atau sesuatu yang lebih besar. Nah, ini dengan kepasrahan. Kemudian dengan kekuasaan. Nah, pencari kekuasaan menyambut orang-orang pasrah menjadi pasangannya ketika seorang dominan dan seorang yang pasrah itu saling menemukan, mereka seringkali menciptakan hubungan simbiosis yang saling memenuhi satu sama lain. Nah, orang-orang dalam hubungan simbiosis saling tertarik bukan disebabkan oleh cinta, namun mereka putus asa dalam memenuhi kebutuhan akan keterhubungan yang tidak akan terpuaskan secara utuh dengan hubungan seperti itu. Kemudian tadi keterhubungan ini, kebutuhan manusia untuk keterhubungan ini memiliki cara, ada caranya satu lagi selain tadi kepasrahan, kekuasaan, juga dengan cinta. Nah, cinta adalah satu-satunya jalan untuk seseorang bersatu dengan dunia dan dalam waktu yang sama mencapai individualitas dan integritasnya sebagai satu karakter gitu. Nah, cinta didefinisikan sebagai kesatuan dengan seseorang atau sesuatu di luar diri dengan kondisi memegang teguh keterpisahan dan integritas diri sendiri. Jadi cinta ini menurut Fromm dalam cinta 2 orang dapat menjadi satu namun tetap terpisah gitu. Jadi mereka saling mengisi, saling melengkapi, tapi mereka independen sebagai pribadi yang utuh masing-masing gitu. Jadi tidak saling mempengaruhi dan tidak saling mengubah, gitu ya. Nah, Fromm menyebutkan rasa peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan sebagai 4 elemen dasar yang biasa ditemukan dalam bentuk cinta yang tulus. Kemudian manusia juga punya kebutuhan akan keunggulan. Nah, kebutuhan akan keunggulan ini dorongan melampaui keberadaan yang pasif dan menuju alam penuh makna dan kebebasan. Jadi seperti keterhubungan gitu ya, yang dapat dicapai dengan cara produktif dan non produktif. Keunggulan juga dapat dicari melalui pendekatan positif dan negatif. Jadi manusia dapat mengungguli sifat pasif mereka baik dengan cara menciptakan maupun menghancurkan kehidupan. Nah, berkreasi ini berarti aktif dan peduli akan hal-hal yang diciptakan. Nah, jadi tapi kita juga dapat mengungguli dengan keunggulan ini dapat didapatkan juga dengan cara menghancurkan gitu. Dengan kita melampaui korban-korban yang kita musnahkan. Nah, Fromm mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya spesies yang menggunakan agresi keji, yaitu membunuh untuk alasan selain mempertahankan diri. Walaupun agresi keji dominan dan kuat pada beberapa individu dan pada beberapa kultur, tapi hal ini tidak umum.
dimiliki oleh semua manusia. Nah, hal ini ternyata tidak diketahui oleh banyak masyarakat prasejarah dulu, sebagaimana masyarakat primitif. Gitu ya. Jadi ternyata ini manusia-manusia yang ke arah manusia modern, gitu ya, yang memiliki agresi keji atau malignant aggression ini. Nah, kemudian ketiga ada kebutuhan keberakaran, adalah kebutuhan untuk berakar atau merasa berpulang kembali di dunia yang berpegang dalam hidupnya, gitu ya. Keberakaran atau kebutuhan untuk berakar, merasa berpulang kembali ke dunia, ya. Ketika manusia dulu berevolusi, gitu ya, sebagai spesies terpisah, mereka kehilangan rumah di dunia alam. Nah, pada saat yang bersamaan, kemampuan pikiran kita membuat kita menyadari bahwa kita nggak punya rumah dan tidak punya akar, gitu. Nah, konsekuensinya adalah perasaan keterasingan, ketidakberdayaan, ini menjadi tidak tertahankan. Nah, keberakaran juga dapat dicari melalui cara produktif atau non produktif. Secara aktif dan kreatif, ini berhubungan dengan dunia dan menjadi utuh atau terintegrasi, gitu ya, dengan cara produktif, gitu ya. Kemudian ikatan baru dengan dunia alam ini memberikan rasa aman dan menciptakan kembali rasa keterlibatan dan keberakaran. Meskipun demikian, manusia juga dapat mencari keberakaran melalui cara yang non produktif. Nah, cara non produktif itu yaitu fiksasi. Jadi fiksasi itu keengganan yang kuat untuk bergerak melampaui keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh seorang ibu. Jadi menariknya From ini banyak belajar, gitu ya, dari Jacob Bachofen itu tentang gagasan-gagasan bukan patriarkal tapi matriarkal, gitu ya. Jadi dalam kehidupan seseorang itu bagaimana pentingnya posisi ibu, gitu ya. Jadi dia sangat bertolak belakang dengan pemikirannya Freud, gitu. Kalau Freud kan patriarkal. Nah, orang yang mencari keberakaran melalui fiksasi adalah orang yang takut akan langkah selanjutnya setelah kelahiran dan untuk berhenti di sapi, gitu ya, mulai melangkah baru, gitu. Nah, orang-orang ini punya keinginan yang kuat untuk terus dirawat, diasuh, dilindungi oleh figur ibu, gitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang bergantung secara eksternal serta merasa takut dan tidak aman ketika tidak lagi mendapat perlindungan sang ibu. Nah, ini bisa terwujud juga bukan hanya dengan sosok ibu, tapi sosok pengganti ibu, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada kebutuhan manusia akan kepekaan dan identitas. Nah, kemampuan untuk menyadari diri sendiri sebagai wujud terpisah, gitu. Kita telah terpisahkan dari alam. Nah, oleh karena itu kita harus membentuk konsep akan diri kita sendiri dan untuk mampu berkata bahwa saya adalah saya dan saya adalah subjek dari tindakan saya. Kalau Fromm itu meyakini bahwa manusia primitif dulu itu mengidentifikasikan diri itu dekat dengan kelompok mereka, dengan suku mereka, klan mereka, dan tidak melihat dirinya sebagai individu yang terpisah dari kelompok. Kemudian Fromm setuju dengan Karl Marx bahwa bangkitnya kapitalisme lebih memberikan kebebasan politik dan ekonomi kepada manusia. Meskipun dengan demikian, kebebasan ini hanya memberikan rasa saya kepada sebagian kecil orang, gitu ya. Nah, identitas sebagian besar orang tetap bergantung pada ketertarikan mereka dengan orang lain atau institusi seperti bangsa, agama, pekerjaan, atau kelompok sosial. Nah, tanpa kepekaan akan identitas, kita manusia tidak dapat mempertahankan kewarasan kita. Jadi, orang-orang neurotik itu berusaha untuk mengikat diri mereka dengan orang yang lebih berkuasa atau institusi sosial atau politik.
Tapi orang normal itu memiliki sedikit kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya dan sedikit kebutuhan untuk menyerahkan rasa dan kesadaran mereka sebagai individu. Karena mereka, orang-orang sehat ini memiliki kepekaan akan identitas yang otentik. Nah, kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan kerangka orientasi. Jadi kebutuhan kerangka orientasi ini seperti peta arah untuk mencari jalan kehidupannya di dalam dunia, gitu ya. Manusia itu terpisah dari dunia alam sehingga membutuhkan peta jalan, kerangka arah atau orientasi untuk mencari jalannya di dalam dunia, gitu. Manusia yang memiliki kerangka orientasi yang kuat itu dapat menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi. Jadi kita tuh kayak harus punya filosofi kehidupan, ada hal value yang dipegang gitu dengan kerangka orientasi tadi. Nah, setiap orang memiliki filosofi, sebuah cara konsisten dalam memandang sesuatu. Peta jalan ini tanpa ketika kita punya peta sasaran atau filosofi, tapi peta jalannya tanpa kita punya peta jalan tapi tanpa sasaran gitu ya atau tujuan, ini nggak ada artinya. Jadi manusia memiliki kapasitas mental untuk membayangkan jalur alternatif untuk diikuti. Namun untuk menjaga kewarasan mereka butuh sasaran akhir atau objek pengabdian. Nah, Fromm ini melihat hal ini bagaimana kemudian muncul kelompok-kelompok dengan keyakinan norma-norma kehidupan tersendiri gitu ya. Kemudian pemimpin-pemimpin politik gitu yang mengajak pengikut-pengikutnya gitu ya. Nah, pengikutnya menganggap ideologi politik ini adalah kerangka orientasinya tadi gitu ya kan. Kemudian agama-agama gitu ya yang menjadi peta jalan bagi pengikutnya gitu. Nah, ini kita bisa lihat pemenuhan kebutuhan itu ya. Jadi keterhubungan tadi kalau misalnya dengan komponen negatifnya itu yaitu kepasrahan, dominasi gitu ya. Kemudian kalau komponen positifnya itu dengan cinta gitu ya. Jadi selain kebutuhan fisiologis dan hewani, manusia termotivasi oleh 5 kebutuhan ini: keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan akan identitas, dan kerangka orientasi. Nah, kelima kebutuhan ini berevolusi dari keberadaan manusia sebagai spesies terpisah dan menggerakkan manusia ke arah kesatuan kembali dengan dunia alam. Nah, kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini akan membuat manusia tidak tahan dan akhirnya kehilangan kewarasan. Oleh karena itu, manusia tergerak dengan sangat kuat untuk memenuhi kebutuhannya dengan satu atau lain cara, baik secara positif ataupun negatif. Nah, keterhubungan yang pertama keterhubungan ya dapat dipenuhi melalui pemasrahan, dominasi, atau cinta. Akan tetapi hanya cinta yang menghasilkan pemenuhan sebenarnya. Nah, keunggulan dapat dipenuhi baik dengan hal-hal destruktif maupun kreatif gitu ya. Namun pilihan kedua atau dengan cara yang kreatif yang menghasilkan kebahagiaan. Nah, keberakaran itu dapat dipenuhi baik melalui cara fiksasi dengan ibu atau dengan bergerak menuju keutuhan gitu ya. Rasa jati diri jati diri atau kepekaan akan identitas itu ya, itu bisa diperoleh berdasarkan penyesuaian diri dengan kelompok atau dapat dipenuhi melalui gerakan kreatif menuju individualitas gitu. Jadi tidak bergantung konsep dirinya itu gitu ya. Jati dirinya itu tidak digantungkan pada kelompoknya atau orang lain. Nah, yang positif itu dengan bagaimana dia menjadi diri seutuhnya. Nah, kerangka orientasi mungkin
mungkin saja irasional atau rasional gitu ya. Mmm, namun hanya filosofi yang rasional itu yang dapat menyediakan landasan untuk pertumbuhan kepribadian secara, utuh. Nah, eee, ketika kita berbicara tentang kebebasan gitu ya, manusia, memiliki kebebasan gitu ya, akal pikiran kita itu bertanggung jawab atas timbulnya perasaan keterasingan, kesendirian, namun juga merupakan proses yang, membiarkan manusia bersatu kembali dengan dunia. Eee, Fromm ini dalam setiap, mmm, bahasannya itu seperti punya kontradiktif gitu, selalu ada, apa namanya, eee, kutub yang berbeda. Jadi ketika kita, selalu ada sebab akibat, kutub yang berbeda gitu ya. Jadi ketika kita bertanggung jawab, akal ini bertanggung jawab timbul perasaan keterasingan, tapi juga merupakan proses yang membiarkan manusia bersatu kembali dengan dunia gitu. Nah, menurut sejarah, seiring manusia semakin memperoleh kebebasan ekonomi dan politik, mereka merasa semakin terasing. Jadi ketika kita sebenarnya satu sisi kita semakin bebas nih secara politik, boleh milih, perempuan juga sekarang sudah punya hak suara gitu ya. Kemudian kebebasan ekonomi, orang bisa bisa berdagang dengan bebas, kemudian bisa mencari uang dengan cara apa saja gitu ya. Tapi di sisi lain kita itu semakin terasing. Nah, ini dapat dilihat mungkin teori Fromm ini pada individu-individu zaman sekarang gitu ya. Di satu sisi kita bisa bilang gadget gitu, media informasi gitu ya. Di satu sisi gadget itu mendekatkan yang jauh gitu ya. Kita bebas bisa bisa kemana saja melalui gadget. Tapi di sisi lain kita justru dengan menghabiskan waktu bersama gadget, kita sibuk sendiri dengan gadget, itu justru kita semakin terasing dengan dunia nyata yang ada gitu. Nah, ini seperti kontradiksi yang disampaikan oleh Fromm gitu ya. Nah, beban kebebasan ini juga terjadi pada tingkat pribadi. Jadi sejalan dengan anak menjadi lebih mandiri, tidak butuh ibunya, mereka mendapat kebebasan untuk mengungkapkan individualitas, bergerak tanpa diawasi, memilih teman dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan, individu itu juga merasakan beban dari kebebasan gitu. Beban ini menciptakan kecemasan dasar. Jadi di satu sisi apa namanya, bebas, tapi di sisi lain juga menimbulkan kecemasan gitu, yaitu perasaan bahwa, ternyata kita atau dia gitu ya, si anak tadi itu sendiri di dunia ini gitu. Nah, kecemasan dasar, basic anxiety ini, menghasilkan rasa keterasingan dan kesendirian yang menakutkan. Sehingga manusia ini berusaha lari dari kebebasan dengan berbagai mekanisme pelarian. Nah, jadi tadi walaupun kebebasan tapi ada efek sampingnya gitu ya, kutub lainnya dari kebebasan yang menimbulkan kecemasan dasar. Nah, kecemasan dasar ini menghasilkan rasa keterasingan, kesendirian, sehingga manusia ini coba lari dari kebebasan. Nah, lari dari kebebasan ini punya berbagai mekanisme pelarian. Apa saja itu? Mekanisme pelariannya ada otoritarianisme, kemudian sifat merusak dan konformitas. Otoritarianisme ini kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian seseorang secara individu dan meleburkannya dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya, sehingga mendapatkan kekuatan yang tidak dia miliki. Nah, tadi nih kecemasan yang muncul tadi itu ya, basic anxiety ini, nah itu muncul timbulnya basic anxiety membuat kita kemudian punya mekanisme pelarian, otoritarianisme. Nah, otoritarianisme ini bisa berupa dua jenis, itu yang pertama masokisme atau sadisme. Masokisme ini timbul dari rasa tidak berdaya, ketidakberdayaan, lemah,
rendah diri sehingga ya udah gitu, mau saja gitu kan, diperlakukan, apa namanya, eee, menggabungkan diri dengan orang lebih lebih kuat gitu. Nah, bentuknya seringkali masokis ini sering berkedok seperti cinta atau kesetiaan. Namun, sebenarnya beda dengan cinta dan kesetiaan. Usaha tersebut tidak akan berkontribusi secara positif bagi kemandirian dan autentisitas si individu. Jadi ketika masokisme ini bedanya dengan cinta itu tadi, kalau cinta kan itu menumbuhkan diri, kemudian memunculkan diri yang otentik. Kalau masokisme ini bentuknya memang seperti menyerahkan diri, kemudian setia gitu. Padahal sebenarnya ini satu bentuk mekanisme pelarian dari timbulnya rasa ketidakberdayaan. Nah, kalau sadisme ini tujuannya mengurangi kecemasan dasar dengan mencapai kesatuan dengan satu orang atau lebih. Ini sadisme ini lebih neurotik sebenarnya gitu ya, dibandingkan dengan masokisme. Sadisme ini bertujuan tadi mengurangi kecemasan dasar dengan mencapai kesatuan dengan satu orang atau lebih. Kemudian kecenderungan sadisme ini punya 3 apa namanya, kecenderungan sadisme ini punya tiga jenis gitu ya, 3 golongan gitu kecenderungannya. Yang pertama, kebutuhan untuk membuat orang lain bergantung pada dirinya dan berkuasa akan mereka yang lemah. Jadi makanya masokis dan sadisme dan masokisme ini cocok gitu kalau ketemu gitu ya. Karena yang pertama tadi bentuknya bisa, kalau si sadisme ini bisa kebutuhan dia untuk membuat orang lain bergantung pada dirinya dan berkuasa akan mereka yang lemah gitu ya. Nah, yang kedua adalah keinginan untuk mengeksploitasi orang lain, memanfaatkan mereka dan menjadikan mereka sebagai sarana memperoleh keuntungan dan kesenangan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga kecenderungannya adalah keinginan untuk melihat orang lain menderita, baik secara fisik maupun psikologis. Jadi kecemasan dasarnya ini mereka larikan dengan bentuk menguasai orang lain gitu ya, memanipulasi orang lain, kemudian membuat orang lain jadi bergantung pada mereka gitu ya, orang yang lemah. Nah, orang yang lemah tadi, orang yang masokisme itu justru karena dia merasa tidak berdaya, sehingga pada akhirnya mereka juga bergantung pada sosok yang menurut mereka bisa menjadi tempat bergantungnya. Makanya di masokisme dan sadisme ini saling cocok gitu ya, klop. Nah, kemudian mekanisme pelarian yang kedua adalah sifat merusak. Nah, sifat merusak ini berasal dari perasaan kesendirian, keterasingan, dan ketidakberdayaan. Tidak bergantung pada hubungan berkesinambungan dengan orang lain. Nah, jadi ini berbeda dengan otoritarianisme. Kalau otoritarianisme itu mesti punya pasangannya gitu. Ada orang lain yang ada hubungan berkesinambungan. Tapi kalau sifat merusak, dia tidak bergantung pada hubungan berkesinambungan dengan orang lain. Namun justru dia mencari jalan untuk menghilangkan orang lain dengan menghancurkan orang, menghancurkan objek. Seseorang atau sebuah bangsa ini berusaha untuk mendapatkan kembali rasa kekuasaan yang hilang gitu ya. Jadi individu ataupun bangsa ini dapat merusak sebagai mekanisme pelarian dengan menghancurkan orang, objek yang membuat mereka merasa kekuasaannya kembali gitu. Meskipun demikian, dengan menghancurkan orang atau bangsa lain, justru orang-orang dengan sifat merusak ini menghapuskan banyak
hal dari dunia luar sehingga memperoleh keterasingan yang tidak diterima di masyarakat. Oke, jadi yang ketiga mekanisme pelariannya itu ada konformitas. Nah, konformitas ini melarikan diri dari rasa kesendirian dan keterasingan dengan menyerahkan individualitas mereka dan menjadi apapun yang diinginkan oleh orang lain. Ngikut aja apa kata orang lain. Jadi kalau menurut Fromm ini manusia modern bebas dari ikatan eksternal dan bebas untuk bertindak menurut kehendak mereka. Namun di saat yang bersamaan mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Nah, semakin tidak berdaya, semakin mereka melakukan konformitas. Manusia ini sebenarnya dapat lepas dari siklus konformitas dan ketidakberdayaan itu dengan mencapai realisasi diri dan kebebasan positif, ya. Oke. Berikutnya kita berbicara tentang orientasi karakter. Menurut Fromm, kepribadian adalah keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh yang merupakan karakteristik individu dan menjadikannya individu yang unik. Ya. Nah, kepribadian tercermin pada orientasi karakter. Apa itu? Orientasi karakter, cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang atau hal lain. Di orientasi karakter itu cara manusia. Jadi ini cara relatif manusia yang permanen. Permanennya di garis bawahi permanen untuk berhubungan dengan orang atau hal lain gitu ya. Nah, kualitas yang diperoleh dan yang paling penting bagi kepribadian adalah karakter. Karakter itu adalah sistem yang relatif permanen dari semua dorongan non-instinktif yang ketika melaluinya manusia menghubungkan dirinya dengan dunia, manusia, dan alam. Karakter merupakan pengganti insting. Jadi kan tadi kita ingat penjelasannya bahwa ketika kita menjadi individu ini semakin bebas, terpisah dari alam yang terdahulu, kita kan kehilangan insting kita nih. Nah, ketika kita kehilangan insting kita, karakter inilah yang muncul kemudian sebagai sistem yang relatif permanen dari semua dorongan non-instinktif yang ketika melaluinya manusia menghubungkan dirinya dengan dunia manusia dan alam gitu ya. Jadi manusia itu bukannya bertindak sesuai dengan insting, manusia bertindak menurut karakter mereka gitu. Apabila mereka harus berhenti dan memikirkan dulu gitu ya akibat dari perilaku mereka, maka maksudnya kalau binatang itu kan menggunakan insting gitu ya. Ketika kita dianggap sudah berevolusi menjadi manusia, kemudian kita itu memiliki karakter tadi satu yang menetap pada sistem yang menetap atau permanen gitu ya dari semua dorongan non instingtif yang terjadi pada diri kita. Nah, apabila kita harus ketika kita menghadapi sesuatu gitu ya, kita berhenti dulu, mikirin dulu akibat dari perilaku kita ini pikir panjang dulu, maka tindakan kita akan menjadi tidak efisien dan tidak konsisten gitu. Jadi ketika kita manusia ini menggunakan karakternya bekerja gitu ya. Jadi karakter inilah yang bertindak menggantikan insting itu tadi. Nah, manusia menghubungkan diri dengan dunia melalui dua cara. Yang pertama, memperoleh dan menggunakan suatu hal atau disebut asimilasi. Yang kedua dengan menghubungkan dirinya dengan yang lain atau sosialisasi.
Secara umum manusia dapat menghubungkan dirinya dengan hal atau orang lain dengan cara non produktif maupun produktif. Nah, ini tadi masih orientasi karakter. Ketika kita bicara orientasi non produktif, ya, Fromm menggunakan istilah non produktif untuk menerangkan cara-cara yang gagal untuk menggerakkan manusia lebih dekat pada kebebasan positif dan realisasi diri. Gitu. Sorry. Namun orientasi non produktif tidak selamanya menjadi negatif, gitu ya. Masing-masing memiliki aspek negatif dan positif. Kepribadian selalu merupakan perpaduan atau kombinasi dari beberapa orientasi, walaupun salah satunya yang dominan gitu. Jadi kayak di sini orientasi non produktif itu ada 4, ada reseptif atau menerima segala sesuatu dengan pasif, ada eksploitatif, mengambil sesuatu dengan paksa gitu ya. Kemudian ada menimbun objek, kemudian ada memasarkan atau menukar sesuatu. Nah, menariknya kalau saya melihat, mungkin kalau kita ingat apa namanya yang biasa kita dengar gitu ya, itu pragmatis, sanguinis, koleris, melankolis gitu ya, tipe kepribadian yang 4 itu. Nah, kalau kita baca penjelasannya, reseptif, eksploitatif, menimbun objek, memasarkan, atau menukar ini seperti hampir-hampir ada kemiripannya gitu ya. Reseptif ini dia merasa bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri. Dan satu-satunya cara untuk berhubungan dengan dunia luar adalah dengan menerima sesuatu, termasuk cinta, pengetahuan, kepemilikan materi. Nah, orang-orang reseptif ini mereka lebih berpikir untuk menerima daripada memberi, dan mereka ingin orang lain melimpahi mereka dengan cinta, gagasan, dan hadiah. Nah, sifat negatifnya orang reseptif mencakup pasif, pasrah, gitu ya, kurang rasa percaya diri. Tapi sifat positifnya mereka setia, menerima, percaya gitu ya, ada rasa kepercayaan. Nah, ini mirip-mirip sama orang yang punya karakter flekmatis gitu ya. Nah, kemudian eksploitatif atau mengambil sesuatu dengan paksa gitu ya, meyakini bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar mereka. Namun berbeda dengan orang reseptif, mereka mengambil dengan agresif apa yang mereka inginkan, bukannya menerima secara pasif. Kalau reseptif tadi menerima secara pasif ya. Nah, kalau si eksploitatif ini mereka mengambil secara agresif gitu. Dalam hubungan sosial mereka, mereka cenderung menggunakan kelicikan atau kekuatan untuk mengambil misalnya pasangan, gagasan, atau milik orang lain gitu ya. Seorang pria eksploitatif ini ya, mungkin jatuh cinta dengan istri seseorang bukan karena dia menyukainya, tapi karena ia ingin memeras suaminya, misalnya seperti itu. Nah, ini model yang eksploitatif. Dalam bidang gagasan, orang-orang eksploitatif lebih memilih untuk mencuri atau membajak daripada menciptakan. Nah, berbeda dengan karakter reseptif, mereka ingin mengungkapkan pendapat mereka, namun biasanya merupakan pendapat yang dicuri gitu ya. Sisi negatif karakter eksploitatif itu egosentris, angkuh, arogan, apa namanya, penggoda gitu ya. Tapi sisi positifnya impulsif, bangga, menarik, percaya diri gitu orangnya. Ini agak mirip-mirip sama orang sanguinis gitu ya. Kemudian tadi ada orientasi non produktif, menimbun objek. Nah, menimbun. Dibandingkan memberi nilai terhadap hal-hal di luar mereka, karakter menimbun ini bertujuan menyimpan apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka memendam semuanya di dalam,
tidak mau melepaskannya sama sekali, gitu ya. Jadi mereka ini mereka model yang menyimpan uang, perasaan, pikirannya sendiri gitu ya. Mereka juga kalau dalam hubungan cinta, mereka berusaha memiliki orang yang mereka cintai serta menjaga hubungannya dengan bukannya membiarkan hubungan itu berubah dan bertumbuh gitu ya, tapi seperti harus menguasai gitu ya. Kemudian mereka cenderung untuk hidup di masa lalu dan menolak segala sesuatu yang baru. Eee Fromm meyakini bahwa sifat, karakter menimbun bukanlah hasil, dorongan seksual seperti apa yang disampaikan oleh Freud, terhadap karakter, anal gitu ya, fixasi anal, tapi, lebih kepada bagian dari ketertarikan utama mereka pada segala sesuatu yang tidak hidup, termasuk, kotoran mereka sendiri. Nah, sifat negatif dari kepribadian menimbun termasuk kekakuan, kegersangan, bersikeras, kompulsif, kurang kreatif, tapi mereka punya karakter positif, misalnya keteraturan, kebersihan, tepat waktu, gitu ya. Ini mirip-mirip sama orang, koleris gitu ya. Kemudian ada, yang keempat memasarkan atau menukar sesuatu. Nah, karakter memasarkan adalah perkembangan dari perniagaan modern, yaitu perdagangan bukan lagi sesuatu yang pribadi, namun dijalankan oleh perusahaan besar tanpa identitas yang jelas. Sesuai dengan tuntutan perniagaan modern, karakter pemasaran ini melihat diri mereka sebagai komoditas. Dengan nilai pribadi, mereka bergantung pada nilai pertukaran, kemampuan mereka untuk menjual diri, gitu ya. Kepribadian memasarkan atau menukar harus melihat diri mereka dalam tuntutan yang konstan. Mereka membuat orang lain meyakini bahwa mereka berketerampilan dan dapat dijual. Rasa aman pribadi mereka berpijak pada landasan yang goyah karena mereka harus menyesuaikan kepribadian mereka dengan kepribadian yang sedang tren. Mereka memainkan banyak peran dan mengikuti semboyan aku seperti apa yang kau inginkan. Nah, orang-orang yang berkepribadian memasarkan tidak memiliki masa lalu maupun masa depan yang dan tidak memiliki prinsip atau nilai yang tetap. Mereka memiliki lebih sedikit sifat positif dibandingkan orientasi-orientasi yang lain karena pada dasarnya mereka adalah bejana yang siap diisi oleh karakteristik apapun yang paling dapat dipasarkan gitu ya. Jadi sifat negatif dari karakter pemasaran adalah tanpa tujuan, oportunis, tidak konsisten, sia-sia. Tapi beberapa sifat positif mereka, kemampuan untuk berubah, berpikiran terbuka, kemampuan beradaptasi, dan kemurahan hati. Sorry, ini sepertinya saya kebalik. Tadi sepertinya ini yang mirip sama sanguinis ya, eksploitatif tadi itu yang apa namanya, mirip-mirip sama melankolis kali ya. Itu hanya pendapat pribadi, mohon maaf. Kemudian kita masih bicara tentang orientasi karakter, ada juga orientasi non produktif. Nah, orientasi produktif orientasi produktif. Ini salah ketik. Orientasi produktif tunggal memiliki 3 dimensi, yaitu bekerja, mencintai, dan bernalar. Orang yang produktif bekerja ini menuju kebebasan positif dan realisasi berkesinambungan akan potensinya. Jadi orang yang bekerja produktif itu menurut Fromm adalah karakter yang paling sehat di antara semuanya. Hanya melalui aktivitas produktif manusia dapat menyelesaikan dilema mereka. Kemudian 3 dimensinya, dimensi yang kedua itu cinta dan produktif.
cinta yang produktif digambarkan melalui rasa peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Orang yang sehat memiliki biofilia, yaitu cinta penuh hasrat pada kehidupan dan segala sesuatu yang hidup. Nah, pemikiran produktif tidak dapat dipisahkan dengan kerja dan cinta produktif. Jadi kan ada 3 nih, bekerja, mencintai, bernalar. Bernalar ini pemikiran yang produktif. Manusia yang sehat melihat orang apa adanya, bukan sebagai orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang dianggap sebagai cara berpikir yang pemikiran produktif tadi, dimensi dari orientasi yang produktif. Oke, nah kita masuk ke gangguan kepribadian. Menurut Fromm, orang-orang yang terganggu secara psikologis tidak mampu mencintai dan gagal mencapai kesatuan dengan yang lainnya. 3 masalah gangguan kepribadian berat, yaitu yang pertama nekrofilia. Nah, biasanya kita dengar nekrofilia ini kan orang yang senang ini ya, pada tertarik pada mayat gitu ya. Tapi di sini Fromm menggunakan istilah ini dalam arti yang lebih umum untuk menunjukkan ketertarikan akan kematian, merupakan orientasi karakter alternatif dari tadi biofilia. Kalau di awal kita ngomongin biofilia tadi ya, kecintaan pada segala sesuatu yang hidup, kehidupan gitu ya. Kalau nekrofilia ini kebalikannya. Kepribadian nekrofilia membenci kemanusiaan. Kepribadian nekrofilia ini rasis, penghasut perang, preman. Nah, dia mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupan. Ya, orang-orang dengan nekrofilia tidak semata-mata bertingkah laku destruktif. Sebaliknya, tingkah laku destruktif mereka adalah cerminan karakter dasar mereka, gitu ya. Semua orang bertingkah laku agresif dan destruktif sewaktu-waktu, tapi keseluruhan gaya hidup orang-orang dengan nekrofilia adalah seputar kematian, kehancuran, penyakit, dan pembusukan. Kemudian gangguan yang kepribadian yang berat, yang kedua itu narsisisme berat. Narsisme menghalangi persepsi akan kenyataan, sehingga segala sesuatu yang dimiliki orang narsistik dinilai tinggi dan segala sesuatu milik orang lain itu nggak bernilai. Jadi mandang dirinya aja nih yang paling oke gitu ya. Individu narsistik terpaku pada dirinya sendiri. Orang narsistik mencapai rasa aman dengan berpegang pada kepercayaan bahwa sifat pribadi mereka yang luar biasa merupakan keunggulan dari pada orang lain gitu ya. Ketika mendapat kritik tajam, nah mereka ini bisa murka dan dapat berujung pada memendam amarah, bisa dendam juga gitu ya, dan atau berujung pada depresi. Orang-orang narsistik ini meyakini bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan betapa bernilainya diri mereka. Rasa berharga diri mereka bergantung pada gambaran diri narsistiknya dan bukan pada pencapaian mereka. Jadi apa yang dia percaya tentang kebesaran dirinya aja gitu. Padahal mereka nggak punya pencapaian apa-apa juga gitu. Tapi ngerasa dirinya udah hebat aja. Nah, itu gangguan kepribadian yang berat menurut Fromm. Nah, yang terakhir yang gangguan kepribadian berat itu ada simbiosis incest. Nah, incest di sini bukan terkait seksual secara langsung gitu ya, tapi simbiosis incest atau ketergantungan ekstrim pada sosok ibu atau pengganti ibu. Nah, simbiosis incest adalah bentuk berlebihan dari fiksasi terhadap ibu yang lebih umum dan lebih baik. Misal, pria yang fiksasi terhadap ibu itu biasanya dia membutuhkan wanita yang peduli, memanjakan, mengagumi mereka, karena itu adalah rasa yang dulu mereka dapat dan temui dari ibu mereka. Gitu. Nah, mereka akan cemas dan tertekan bila kebutuhan ini nggak terpenuhi. Nah, kepribadian mereka bercampur dengan orang lain atau kepribadian inang gitu ya. Jadi jati diri mereka sendiri hilang. Gitu. Orientasi incest mengubah kekuatan bernalar
kemampuan berpikir yang jernih itu ya. Kemudian menghancurkan kapasitas untuk cinta yang otentik, cinta yang menumbuhkan, serta mencegah manusia mencapai kemandirian dan integritas. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin tadi perkembangan, jadi Fromm mengatakan sebagian individu patologis itu memiliki 3 gangguan kepribadian, yaitu nekrofilia tadi ya, kemudian narsisme berat dan simbiosis incest. Orang-orang seperti itu membentuk apa yang disebut Fromm sebagai sindrom pembusukan. Itu dia, sindrom pembusukan. Kemudian kemudian Fromm membandingkan orang-orang patologis itu dengan mereka yang memiliki sindrom pertumbuhan. Sindrom pertumbuhan ini dibentuk oleh sifat biofilia, cinta, kebebasan yang positif. Nah, sebagaimana ditunjukkan di gambar ini, kedua sindrom pembusukan dan pertumbuhan adalah bentuk ekstrim dari perkembangan. Kebanyakan orang itu sebenarnya memiliki kesehatan psikologis rata-rata. Oke. Untuk psikoterapi, Fromm terlatih sebenarnya sebagai analis Freudian yang ortodok. Dia pakai gaya psikoanalis atau metode-metode yang digunakan oleh Freud. Namun, kemudian ia menjadi bosan dengan teknik analis yang standar. Ia lalu mengembangkan sistem terapinya sendiri yang disebut sebagai psikoanalisis humanistis. Sistem terapi Fromm ini lebih memikirkan aspek interpersonal dari pengalaman terapeutik si klien. Nah, komunikasi yang tepat, nah ini adalah kunci yang sangat penting bagi pertumbuhan terapeutik antara terapis dan klien atau pasien, gitu ya. Tujuan dari terapi adalah untuk pasien mengenali dirinya sendiri. Pasien melakukan terapi untuk mencari kepuasan akan kebutuhan dasar manusia mereka. Jadi yang tadi yang 5 kebutuhan tadi itu, keterhubungan, keunggulan, keberakaran, rasa jati diri, dan kerangka orientasi. Nah, Fromm juga menggarisbawahi mimpi merupakan satu-satunya bahasa universal yang dikembangkan oleh manusia karena diungkapkan dengan bahasa simbolis, gitu ya. Nah, Fromm biasanya akan meminta asosiasi pasien terhadap materi mimpi, gitu ya. Nah, jadi makanya tekniknya masih menggunakan psikoanalisa ala Freud, hanya saja Fromm pandangannya lebih humanistis, gitu ya, lebih memandang bagaimana aspek interpersonal dari pengalaman si pasien. Nah, menurut Fromm, terapi seharusnya tidak perlu terlalu ilmiah dalam memahami pasien, hanya dengan sikap keterhubungan, maka seorang dapat seutuhnya dimengerti. Ya bukan berarti terapisnya nggak belajar ilmu yang ilmiah gitu ya, tapi ketika menghadapi si pasien dalam kondisi terapeutik sebenarnya tidak perlu terlalu ilmiah gitu kan. Tapi justru dengan mengembangkan sikap keterhubungan, maka seseorang dapat seutuhnya dimengerti. Jadi terapis seharusnya tidak melihat pasien sebagai satu penyakit atau sebagai benda gitu ya, namun sebagai manusia dengan kebutuhan manusiawi yang sama seperti yang dimiliki semua orang. Nah, Fromm meneliti dokumen, ini menarik juga sedikit, bahwa Fromm ini meneliti dokumen sejarah untuk mendapat gambaran dari profil orang terkenal melalui teknik yang disebut psikohistoris atau psikobiografi. Yang paling terkenal itu yang paling lengkap, Fromm itu melakukan psikobiografinya Freud, tapi yang paling terkenal itu Fromm melakukan psikobiografi itu pada Hitler. Jadi menurut Fromm, Hitler ini
tadi ketika kita lihat kemarin sindrom pembusukan ini semuanya ada di dalam diri Hitler gitu ya, nekrofilia, narsisme, dan simbiosis insestnya gitu. Jadi si Hitler ini memang ketika masa kecilnya justru dia anak yang disayang oleh ibunya sangat mengagumi dia punya kecerdasan rata-rata di sekolah gitu, jadi dibanggain oleh ibunya. Tapi seiring berjalannya waktu, si Hitler ini mengalami banyak kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Nah, yang tadinya apa yang dia dapat dari ibunya tadi kemudian berkembang menjadi narsisisme, kemudian lama-kelamaan itu terpupuk dengan kegagalan-kegagalan dalam kehidupannya, yang pada akhirnya dia bisa melepaskan itu ketika dia memiliki jabatan dalam militer di Jerman ya waktu itu, sehingga ketika Hitler berkuasa ya seperti yang kita tahu begitu banyak Hitler melakukan serangan-serangan ke negara lain dan pembunuhan yang paling terkenal itu pembunuhan bagi orang-orang Yahudi. Sekian dari kami untuk presentasi terkait psikoanalisis humanistis Erich Fromm. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.